Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, sadar atau tidak, penurunan hasil panen yang dialami oleh teman-teman petani itu terus berlanjut. Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan hasil panen ini. Yang pertama, karena tanah sudah tidak mengandung mineral-mineral lagi dan jarangnya teman-teman petani memberikan tambahan mineral-mineral sehingga terdegradasilah kesuburan tanah itu yang mencapai puncaknya pada saat sekarang. Selama berpuluh-puluh tahun kita menanami sawah atau kebun kita dengan memberikan pupuk-pupuk yang sifatnya sintetik, ditambah lagi penggunaan pestisida sintetik yang akumulasinya ini dirasakan oleh petani sekarang ini. Rendahnya imunitas tanaman ini menyebabkan pertumbuhan di masa vegetatif itu tidak maksimal. Ditambah lagi dengan pertumbuhan vegetatifnya yang juga tidak maksimal. Teman-teman semuanya, kandungan-kandungan mineral yang dulunya sangat berlimpah di tanah kita itu adalah faktor dari pelapukan-pelapukan bebatuan-bebatuan yang memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ditanami terus secara homogen, misalnya sawah, ditanami padi secara monokultur, padi selesai panen, ditanam lagi padi, selesai panen, ditanam lagi padi. Lah, tanpa kita mengukur tingkat kesuburan tanah kita sekarang ini. Jadi, mineral-mineral ini tuh penting. Mineral-mineral misalnya unsur hara makro, unsur hara mikro, mikronutrien yang lain ini sangat dibutuhkan oleh tanah kita. Kenapa? Karena semakin banyak variabel atau semakin banyak macam mineral-mineral di dalam tanah kita, itu akan menunjang pada sifat fisik, biologi, dan kimia tanah. Olehnya teman-teman, Anda boleh menggunakan pupuk sintetik, pupuk kimia silahkan saja. Tetapi jangan lupa berikan juga unsur-unsur organik, unsur-unsur mineral tambahan yang bisa menjaga kondisi fisik tanah kita, kondisi biologinya, kondisi kimianya. Kondisi fisik itu bisa kita rasa. Kalau dulu tanah kita begitu gembur, itu ditanami apapun dia akan maksimal. Bahkan tanpa dipupuk pun tanamannya akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi cobalah bertani sekarang ini, kalau Anda tidak memberikan pupuk sintetik atau tidak ada tambahan-tambahan, mustahil tanaman itu akan berbuah maksimal. Penggunaan pupuk kompos ini sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin kalau yang di petani sawah sudah hampir 100%. Yang masih menggunakan kompos ini hanya pada tanaman hortikultura, bahkan ada sebagian dari petani-petani tanaman perkebunan seperti itu. Jadi sumber masalah atau penyebab utama terjadinya penurunan pada produktivitas atau hasil panen petani itu karena tingkat kesuburan tanah semakin menurun. Yang kedua, penyebab dari menurunnya hasil panen dari petani itu karena resistensinya hama-hama pengganggu tanaman.
Jadi OPT, organisme pengganggu tanaman ini semakin resisten, semakin kebal, sehingga digunakan pestisida jenis bahan aktif apapun, si hama ini akan semakin kebal, tidak mempan seperti itu, sehingga kos yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli pestisida itu semakin tinggi. Nah, ditambah lagi dengan resistennya atau kebalnya si hama ini merusak tanaman kita. Berapa banyak petani padi yang gagal panen disebabkan oleh penggerek batang. Berapa banyak petani yang gagal disebabkan oleh hawar daun. Atau misalnya di petani hortikultura, berapa banyak petani bawang merah yang gagal karena ulat gerayak. Berapa banyak petani jagung yang gagal karena terserang ulat gerayak. Ini semuanya hama-hama yang semakin resisten. Dulu dengan metode tanpa sintetik, tanpa pestisida kimia, beransur-ansur hama ini bisa ditangani oleh predator, oleh hewan-hewan ataupun organisme yang memakan para hama-hama pengganggu ini. Tetapi hari ini kita melihat predator itu sudah jarang sekali ada di lahan kita. Bahkan yang mendominasi atau monopoli di situ hanya kaper tadi, kupu-kupu putih. Nah, sehingga laju perkembangan dari si ulat gerayak ini semakin tinggi. Bayangkan saja satu kupu-kupu ini ketika dia tidak tertuntaskan atau tidak terkendalikan dalam 1 tahun, dia bisa menghasilkan turunannya sampai 1.500 minimal sampai 2.500 ekor. Nah, inilah yang yang menggerogoti tanaman kita, sehingga semakin banyak petani yang gagal itu, yang menurun hasil panennya disebabkan oleh gangguan organisme pengganggu tanaman ini. Belum lagi pada penyakit, ini pun sama. Jadi penyakit ini disebabkan oleh 3 organisme ataupun 3 mikrobiologi. Jadi itu dari jamur patogen, dari virus, dari bakteri patogen. Ini juga menyerang pada hampir semua jenis tanaman. Di padi ada hawar daun, ada blast, di jagung ada bule, terus di cabai ada antraknosa, ada layu fusarium, ada layu bakteri. Begitu juga di bawang merah, ada moler, ada bercak daun, ada pucuk kuning. Begitu juga pada kentang misalnya. Tidak terlepas lagi pada tanaman-tanaman perkebunan. Di sawit sendiri begitu terserang jamur, itu juga kuning daunnya. Begitu juga pada durian misalnya, lada atau cengkeh. Ini semuanya sama. Jadi banyak faktor yang menyebabkan tanaman-tanaman ini tidak produktif. Sehingga kalau kita mereview atau menyimpulkan bagaimana tanaman petani ini bisa maksimal kalau organismenya ini silih berganti. Selesai dari hama, muncul lagi penyakitnya. Sementara obat-obat yang kita berikan, pestisida-pestisida yang kita berikan ini, itu juga semakin masif. Mulai dari insektisidanya, akarisidanya, nematisidanya, fungisidanya, bakterisidanya, virusidanya. Ini semuanya menguras kantong-kantong teman-teman petani. Tetapi apakah problemnya terselesaikan? Ternyata juga tidak 100%. Masih banyak juga yang lolos organisme-organisme ini. Jadi pentingnya ini kita mereview apa-apa saja yang mesti kita harus lakukan dengan metode-metode yang selama ini sudah kita lakukan tapi tidak maksimal. Tentu perlu review, perlu kita duduk kembali, mengingat. Lalu
dengan apa nantinya problem itu bisa terselesaikan. Yang ketiganya karena cuaca. Teman-teman, cuaca sekarang ini itu juga tidak terdeteksi. Kadang terjadi La Nina atau kekeringan, kebanjiran, kadang terjadi El Nino, kekeringan. Nah, ini dua-duanya adalah musuh bagi tanaman kita. Kalau misalnya kekeringan juga tidak akan maksimal pertumbuhan dan pembuahan. Kalau juga kebanjiran akan terganggu proses fotosintesisnya, bahkan akan layu tanamannya, sehingga cuaca ini juga sangat penting. Itulah mengapa bagi petani-petani kita yang dulunya misalnya di bulan 1 musim hujan, sekarang bergeser di bulan 2, bulan 3, sehingga harusnya itu musim tanam juga harus bergeser. Tapi karena El Nino, La Nina ini tidak terdeteksi, bahkan datangnya kadang-kadang tiba-tiba, kadang-kadang bukan musim hujan tapi hujannya keras, kadang-kadang bukan pada musim kemarau tapi panasnya begitu menyengat. Nah, sehingga petani ini tidak punya pilihan karena itu sudah menyangkut kuasa alam. Nah, itu yang banyak juga menyebabkan kegagalan pada tanaman yang dibudidayakan oleh teman-teman petani. Lalu apa yang mesti kita harus lakukan sehingga pertanian kita ini bisa memaksimalkan hasil panennya? Teman-teman semuanya, selalu saya mengulang bahwa bertani itu hanya ada 4 poin. Yang pertama, berikan unsur-unsur yang bisa membenahi tanah kita dengan cara merestorasi tanah. Jadi berikan unsur-unsur yang bisa memperbaiki sifat fisik, sifat biologi, sifat kimia tanah. Yang kedua, pada sistem budidaya. Kenali budidaya tanamannya. Kalau menanam padi, bagaimana metode tanam padi yang benar? Dari mulai memilih bibit, melakukan pembenihan, jarak tanamnya, kapan waktu pemupukan, kapan harus digenangi, kapan harus dikeringkan, ini harus penting kita pahami. Yang ketiganya, berikan keseimbangan nutrisinya. Makro, mikro itu wajib kita berikan. Tambahkan di situ pembenah tanahnya agar semua unsur yang diinginkan oleh tanaman itu bisa diserap secara maksimal. Yang keempat, kendalikan atau cegahlah hama ataupun penyakit sebelum hama ataupun penyakit ini menggerogoti, menyerang, merusak tanaman kita. 4 poin ini penjabarannya sangat luas dan akan berbeda-beda pada setiap jenis tanaman yang akan kita tanam. Tentu tidak bisa kita bahas dalam satu session. Kita akan bahas nanti satu persatu. Bertani padi yang bagaimana, yang maksimal, bertani jagung yang seperti apa, yang produktivitasnya tinggi, bertani cabai seperti apa, nanti terong seperti apa, bawang merah seperti apa, sehingga teman-teman petani itu bisa secara maksimal menuai hasil panen yang maksimal pula. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, tambahan pengetahuan, sharing yang positif, sehingga kita bertani terus merubah pola pikir kita agar bisa maksimal hasil panennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.